Ini kan wilayah kontrak karya, gitu. Tapi diduduki oleh rakyat dari tahun 92. Jadi saya kira kalau mau win-win, saya berjuang supaya ini sebagian bisa dibagi ke penambang, tapi penambang juga harus mengikuti pola-pola penambangan yang ramah terhadap lingkungan. Dalam arti tidak boleh menggunakan sianida dan merkuri. Sejak tahun 2000, Provinsi Gorontalo telah memisahkan diri dari Sulawesi Utara. Tujuannya agar masyarakat di 5 kabupaten di Gorontalo merasakan pembangunan yang lebih merata dan hidup dengan sejahtera. Setelah 16 tahun berdiri, sayangnya apa yang dicita-citakan belum mereka rasakan. Bahkan, potensi sumber daya alam justru menjadi penyebab perselisihan. Satu lokasi tambang di Kabupaten Bone Bolango saja memicu demonstrasi berkali-kali di ibu kota provinsi. Pengakuan kepemilikan tanah atas satu titik penggalian saja menyisakan pertikaian selama puluhan tahun. Tim Indonesiaku kali ini menelusuri lokasi tambang emas yang menjadi sumber perselisihan banyak pihak. Apakah benar potensi emas yang tersimpan di sana memiliki kandungan yang sangat berharga dan layak diperebutkan? Setiap warga yang mencari nafkah dari lokasi pertambangan telah terdaftar di pos ini. Jumlahnya mencengangkan, pernah menembus angka 10.000 orang. Untuk menuju ke lokasi tambang, kami harus menggunakan ojek motor. Setiap harinya, jalur tanah berbatu ini menjadi perlintasan hilir mudik para pekerja tambang. Perjalanan untuk mendapatkan emas tidak pernah mudah. Begitu pula dengan tumpang tindih lahan antara pemerintah, perusahaan, taman nasional, dan juga masyarakat di lokasi tambang yang akan kami datangi nanti. Lalu di tangan siapakah emas ini seharusnya berada? Inilah Indonesiaku selengkapnya. Masyarakat yang mencari nafkah dari lokasi tambang ini secara tidak langsung sudah membuka jalur di area Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Status tanah inilah yang sebenarnya menghambat warga untuk membangun infrastruktur di atas lahan konservasi. Padahal, ada lebih dari 7.000 warga Suwawa Timur yang menggantungkan hidupnya dari perputaran uang di tambang emas. Titik bor 15 saja, luasnya mencapai 200 hektar. Sementara ada sekitar 30 titik bor di area ini. Hampir seluruh warga Kecamatan Suwawa Timur mencari nafkah di sini. Sebagian besarnya bahkan kini memilih bermukim di lokasi tambang. Sejak tahun 1992, aktivitas di lokasi tambang tidak pernah sepi. Melimpahnya material emas yang dihasilkan tentu saja menjadi harapan para penambang agar dapat meningkatkan taraf hidup. Lubang tambang di Bone Bolango ini termasuk yang terdalam, setidaknya di Indonesia. Kedalaman rata-rata lubang di lokasi ini mencapai 100 meter. Bahkan, kedalaman sebagian lubang mencapai 200 meter. Resiko longsor di lokasi ini tidak hanya bergantung pada kedalaman lubang serta kondisi tanah yang gembur. Namun, ditambah lagi dengan derasnya aliran air dari sumber yang terletak di sekitar lubang.
Bukan hanya sulitnya bernafas di kedalaman ratusan meter yang menjadi taruhan nyawa para penambang. Banyaknya saluran mesin penyedot air dan penyalur udara juga mengancam keselamatan mereka. Kabel bertumpuk saja sudah mengganggu jalur penambang untuk beraktivitas di dalam lubang. Yang lebih mengerikan, seringkali terjadi konsleting di antara kabel yang bisa saja merenggut nyawa mereka sewaktu-waktu. Hampir seluruh penambang di sini melanjutkan pekerjaan secara turun-temurun. Sudah ada 3 generasi yang mencari penghidupan dari bumi Bone Bolango. Tidak heran jika dalam satu lubang saja ada beberapa anggota keluarga yang bekerja bersamaan, sehingga hubungan kekerabatan di lokasi tambang ini sangat erat. Dari umur berapa nama? 17. Lahir di sini apa? Lahir di sini. Ayah, semua saudara-saudara nambang? 3. 3 saudara nambang. Yang lain? Perempuan. Yang lain perempuan. Oh, berarti jaga warung di sini. Tidak. Ada di Oh, ada di kampung juga. Kalau Bang Asrul ini nambang karena ikut ayah? ikut ayah. Ikut ayah ya, sini nambang ya. Berarti ayah dulu memang sudah lama di sini. Sampai sekarang masih menambang ayah? Ada pula para penambang yang baru pertama kali mengadu nasib di sini. Artinya, tidak secara turun-temurun menjadi keluarga penambang. Perputaran uang dari seluruh lubang tambang yang mencapai triliunan rupiah dalam sebulan menjadi magnet bagi siapapun yang mengetahui keberadaannya. Kalau abang kenapa pilih nambang awalnya? Lumayan hasilnya. Kalau selain nambang, abang ada alternatif lain buat kerja? Apa? Kenapa? Oh, udah lama itu? Tapi kalau rekan-rekan di sini, teman-teman banyak yang punya kerja sampingan. Apa nggak ada? Nggak ada. Semua di sini. Dari satu mesin tromol saja bisa menghasilkan 1-5 gram emas dalam sehari. Bayangkan berapa banyak emas yang dihasilkan jika menghitung luas keseluruhan lokasi tambang yang mencapai 2.000 hektar. Penghasilan rata-rata satu orang penambang setiap bulannya mencapai 5 juta rupiah. Sementara pendapatan rata-rata satu orang pemilik lubang setiap bulannya mencapai 50 juta rupiah. Angka yang fantastis bagi mereka yang sebagian besar berpendidikan rendah. Jelas saja, menambang adalah jalan pintas untuk sejahtera dibandingkan mengadu nasib di pusat kota. Lagi pula, untuk mendapatkan emas di sini masih tergolong mudah. Batuan material di lokasi ini mengandung cukup banyak butiran emas. Hasil yang mereka dapatkan bisa dikatakan lebih besar dibandingkan tenaga yang mereka keluarkan. Kondisi ini tak selamanya menjadi berita baik bagi mereka. Pasalnya, ada pihak perusahaan yang akan mengambil alih lahan tambang. Salah satu perusahaan di Gorontalo yang merupakan kepanjangan tangan dari Jakarta, kini tengah menunggu putusan dari pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan Kementerian Kehutanan atas kepemilikan lahan di tengah Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Lahan yang diakui oleh perusahaan adalah seluas 36.000 hektar. Luas itu mencakup keseluruhan dari 30 titik lokasi tambang rakyat yang ada di sini. Selama 5 tahun terakhir, kondisi tumpang tindih lahan kembali memanas. Seiring dengan akan masuknya pihak perusahaan ke lokasi tambang dalam upaya eksplorasi awal. Pemirsa, kecil-kecil gini kandungannya sampai 90%. Bahkan di titik lain ada yang sampai 99%. Makanya nggak heran kalau misalkan kawasan lahan ini menjadi perebutan dari hampir 30 perusahaan. Perputaran uang yang besar tidak hanya mengundang para pendatang, namun juga investor-investor raksasa
yang tergiur akan banyaknya kandungan emas. Perselisihan antara pihak pemerintah, perusahaan, taman nasional, dan masyarakat kini belum menemukan solusi. Sehingga sebenarnya belum ada satu pihak pun yang berhak berada di lokasi ini. Hambatannya untuk legal sekarang apa aja? Kalau untuk daerah Bone Bolango ini hambatannya itu masih bertentangan dengan perusahaan gitu. Tangan dengan perusahaan. Ya. Kalau lahan ini sendiri punya siapa? Kalau lahan ini ini kan wilayah kontrak karya gitu. Tapi diduduki oleh rakyat dari tahun 92. Digarap oleh rakyat tahun Dari 92, berarti sampai sudah sekarang. 24 tahun digarap rakyat. Iya. Sampai saat ini, besar harapan para penambang agar dapat berdiri legal di atas tanah leluhur mereka. Jadi saya kira kalau mau win-win, saya berjuang supaya ini sebagian bisa dibagi ke penambang, tapi penambang juga harus mengikuti pola-pola penambangan yang ramah terhadap lingkungan. Dalam arti tidak boleh menggunakan cyanida dan merkuri.